Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, mulai saat ini untuk beberapa episode ke depan kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu inilah penghalang doa kita. Saudara, saya mengajak kita untuk mencermati tema ini, penghalang doa. Karena dalam kenyataannya sepanjang saya amati, terlalu berat sebelah. Pengajaran yang sering ditekankan adalah tentang doa, tentang Tuhan mendengar doa kita, ada kepastian bahwa Tuhan jawab doa kita, bahkan ada yang mengajarkan bahwa doa kita pasti dituruti Tuhan. Saudara, itu tidak terlalu salah, ya dan amin ya. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam Alkitab ada pengajaran tentang penghalang doa. Jika ini tidak kita cermati, maka kita akan menjadi kecewa. Padahal ini sudah diajarkan. Oleh sebab itu, kita akan bersama mencermati tentang penghalang doa kita. Untuk bagian pertama pada tema penghalang doa, kita akan lebih fokus pada 3 penghalang doa seperti disaksikan oleh bacaan-bacaan Alkitab yang berikut ini. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkannya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 42 sampai 44. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari 3 bacaan yang tadi kita ikuti, sebetulnya itu mencerminkan tentang 3 penghalang doa kita. Mari kita simak dalam skema berikut ini. Pertama, kita akan membaca dan mencermati Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Perhatikan saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, ada penghalang pertama yang membuat doa kita tidak sampai didengar Allah, yaitu kejahatan
dan dosa-dosa kita. Kita menyimpan kejahatan, kita menyimpan dosa-dosa, kita tidak bertobat, kita punya simpanan dosa. Itu menjadi penghalang doa. Itu menjadi penghalang doa. Oleh sebab itu, ini perlu dicermati. Kita udah merasa baik, tapi kita belum bertobat. Kita sudah merasa melupakan dosa-dosa kita, padahal belum dibereskan. Masih jadi simpenan, tabungan dosa. Nah, kalau itu yang terjadi, ya udah, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu menjadi penting untuk dicermati. Pertama kita akan membaca dan mencermati Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Perhatikan saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, ada penghalang pertama yang membuat doa kita tidak sampai didengar Allah, yaitu kejahatan dan dosa-dosa kita. Kita menyimpan kejahatan, kita menyimpan dosa-dosa, kita tidak bertobat, kita punya simpanan dosa. Itu menjadi penghalang doa. Itu menjadi penghalang doa. Oleh sebab itu, ini perlu dicermati. Kita udah merasa baik, tapi kita belum bertobat. Kita sudah merasa melupakan dosa-dosa kita, padahal belum dibereskan. Masih jadi simpenan, tabungan dosa. Nah, kalau itu yang terjadi, ya udah, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu menjadi penting untuk dicermati. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang kedua. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, salah satu untuk poin kedua yang menjadi penghalang doa kita sehingga Tuhan tidak mau mendengar adalah niat jahat. Ada orang yang berdoa tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang yang berdoa untuk memuaskan dirinya sendiri. Ada orang yang berdoa dalam bahasa Alkitab tetapi dengan niat yang jahat. Saya pernah singgung pada kesempatan yang lalu ya. Ada seorang laki-laki yang jatuh cinta pada perempuan, itu sah saja. Yang jadi problemnya adalah ternyata perempuan ini masih punya suami. Suaminya sakit-sakitan, udah stroke lama. Ini misalnya ya, kalau ada kesamaan cerita ya itu kebetulan aja. Nah, tapi saya sedang mau membuat satu gambaran gitu. Nah, ketika mereka berdoa, si laki-laki ingin disatukan oleh Tuhan, bagus toh. Tapi ini masih istri orang loh, meskipun suaminya sudah terbaring saja. Lalu si perempuan itu berdoa supaya dia disatukan dengan kekasihnya. Dia masih punya suami. Bagaimana mungkin? Nah, itu termasuk niat jahat. Itu termasuk niat jahat. Dan Tuhan tidak mendengar. Sekali lagi, kalau ada kesamaan cerita, saya minta maaf. Tapi itu untuk gambaran bahwa kadang-kadang doa kita itu kayak gitu itu. Sehingga Tuhan tidak mau mendengar. Itu halangan yang kedua. Sedangkan penghalang doa untuk bagian pertama, poin ketiga, ditulis dalam Ratapan 3 ayat 42-44 yang disebutkan di sini. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni, engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Saudara, penghalang adalah
ketika kita mendurhaka, ketika kita memberontak kepada Tuhan dengan sengaja dan belum ada proses pemulihan, belum ada proses pertobatan. Dikatakan di situ Tuhan menyelubungi dengan awan, bahasanya begitu. Sehingga dikatakan poin penting pada bagian terakhir dari ratapan tadi yang kita baca. Doa tak dapat menembus, ayat 44 ratapan 3. Doa tak dapat menembus. Saudara, penghalang ketiga, jika kita masih memberontak, mendurhaka, dan tidak ada pertobatan. Penghalang pada poin ini, poin 3 ini adalah doa tidak bisa menembus. Itulah sebabnya kita temukan cerita di dalam Alkitab. Bagaimana ketika Raja Saul kehilangan roh Allah, dia tidak bisa berdoa. Dia tidak tenang, dia gelisah, dan dia kehilangan relasi dengan Allah. Doa tak dapat menembus, sehingga ada cerita Saul malah cari perewangan, ya, cari orang pinter yang dianggap pinter, bukan Tuhan. Penghalang yang ketiga ini penting untuk dicermati. Maka kita, kalau ini tidak bereskan, saudara, kita tidak akan bisa, doa kita tidak akan bisa didengar Tuhan. Jangankan dikabulkan, didengar aja tidak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara, rekan-rekan muda, siapapun yang mencermati YouTube ini. Dari uraian ayat-ayat tadi, 3 ayat, kita temukan 3 penghalang. Dari Yesaya 59, 1 dan 2, penghalang doa kita adalah dosa dan kejahatan. Mazmur 66 ayat 18, penghalang doa kita adalah niat jahat. Sedangkan bagian yang ketiga, ratapan 3, 42 sampai 44, penghalang doa kita adalah kedurhakaan kita. Kita memberontak, kita bikin kesalahan, kejahatan. Dan kalau itu belum berhenti, doa tidak bisa menembus hadirat Allah. Saudara, 3 penghalang doa. Pada bagian pertama ini, biarlah menjadikan perenungan kita, sehingga kita memiliki pembaruan kualitas doa yang lebih baik. Ada pertanyaan, kalau sudah jelas seperti ini, lalu apa yang akan kita lakukan? Yang kita perlu lakukan, tak ada cara lain selain bertobat. Mengaku dosa dan bertobat. Saudara, bertobat berarti berbalik 180 derajat. Kalau semula menghadap pada dosa, sekarang berkiblat pada Tuhan di dalam Yesus. Bertobat, tidak ada cara lain. Nah, dalam pertobatan itu, kita memutus tali-tali, ikatan-ikatan, dosa, niat jahat, kedurhakaan. Dan di dalam pertobatan itu, kita dipulihkan relasi kita dengan Allah. Sehingga penghalang-penghalang doa tadi, 3 yang kita pelajari hari ini, membuat terselesaikan. Dan kualitas doa kita menjadi baik. Dan Tuhan memberkati, Tuhan dengar doa kita. Dan Tuhan jawab doa kita. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mau mengakhiri bagian pertama dari penghalang doa
dalam renungan ini dengan ajakan, marilah perbaiki kualitas doa kita, sehingga tak ada penghalang dalam doa-doa kita. Amin.